Salam Planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Cantiwa Wealth Planner. Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik pertama, yaitu manajemen arus kas. Pada topik sebelumnya kita telah membahas mengenai kesehatan keuangan yang kita nilai dari 3 parameter, yaitu laporan arus kas, laporan neraca keuangan, dan satu lagi adalah pos keuangan. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Ya, ini adalah bentuk laporan di mana yang mencerminkan kas masuk dan kas keluar. Ya, ibaratnya seperti aliran air. Dia pasti ada alirannya, mengalir kemana. Nah, kita perlu mengetahui aliran dana ini kemana. Oke. Nah, secara umum kita akan lihat di tabel seperti ini. Ya, di sebelah kiri adalah arus kas masuk. Nah, isinya adalah semua pendapatan-pendapatan ya, yang kita terima dalam satu periode waktu tertentu. Ya, umumnya adalah 1 bulan. Ya. Kemudian di sebelah kanan adalah tentang arus kas keluar. Di sini ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah tabungan dan investasi, yang kedua adalah pengeluaran tetap, yang ketiga adalah pengeluaran tidak tetap. Oke. Nah, kenapa tabungan dan investasi masuk pos keluar? Ya, karena itu sudah kita alokasikan khusus, dan itu tidak termasuk pengeluaran, ya karena itu mencerminkan yang kita akan dapatkan di masa ke depan. Ya, kita bisa ambil kembali, beda dengan pengeluaran. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat secara total dalam 1 bulan berapa besar kas masuk dan berapa besar kas keluar. Nah, totalnya bagaimana? Positif atau negatif? Nah, kalau positif artinya apa? Positif artinya arus kas masuk lebih besar dibandingkan dengan arus kas keluar. Sedangkan kalau negatif artinya arus kas masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus kas keluar. Mana yang sehat menurut para planners? Ya, tentu yang positif ya. Jadi arus kas masuk lebih besar dibanding arus kas keluar. Semakin positif, semakin baik. Ya, artinya apa? Ya, pendapatan kita lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran kita. Nah, laporan arus kas ini bisa juga menggambarkan evaluasi kita, evaluasi bagaimana selama ini uang yang kita peroleh. Ya, misalnya ini, beberapa orang akan berkata bahwa kenapa setiap bulan seakan-akan nabungnya sedikit atau susah menabung? Kok sepertinya ada banyak pengeluaran? Apakah benar? Makanya kita bisa lihat dari laporan arus kas seperti ini. Kita bisa melihat berapa besar porsi pengeluaran tetap, berapa besar porsi pengeluaran tidak tetap, dan apa saja komponennya. Nah, yang dimaksud tetap artinya yang memang nominalnya cenderung tetap. Contoh, cicilan rumah, cicilan mobil. Ya, yang cicilan itu selalu tetap, atau premi asuransi. Nah, kalau misalnya pengeluaran tidak tetap, ya contohnya misalnya transportasi. Ya, kenapa tidak tetap? Karena kadang-kadang mungkin dalam 1 bulan bisa banyak aktivitas, atau bahkan 1 bulan tidak beraktivitas, misalnya selama isolasi mandiri kan, misalnya seperti itu. Oke. Dan pangan ataupun sandang juga termasuk pengeluaran yang tidak tetap. Oke. Nah, jadi di sana kita bisa melihat porsi mana yang menyebabkan pengeluaran kita besar, membengkak. Nah, apakah memang itu dibutuhkan? Nah, kita bisa evaluasi dari sana. Oke. Nah, kalau misalnya pengeluaran sini sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan atas semata keinginan aja. Nah, bagaimana solusinya supaya selisihnya atau ibaratnya hasilnya positif atau positifnya semakin besar? Nah, bagaimana caranya? Ya, artinya kita harus tingkatkan arus kas masuk kita. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya
pekerjaan kita tidak memungkinkan untuk menambah penghasilan. Ya, misalnya tidak ada lembur, tidak ada tambahan bonus atau apapun. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan lain atau penghasilan dari sumber yang lain. Ya, apapun itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi banyak hal. Oke, para planners sudah bisa membuat ya laporan arus kas di rumah masing-masing. Oke, di sini kita bisa belajar mengevaluasi bagaimana selama ini penghasilan kita dan pengeluaran kita. Oke, tetap semangat membuat rencana-rencana keuangan karena ini adalah dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau perencanaan keuangan berikutnya. Ya, apabila ini hasilnya masih negatif, ya mungkin untuk melanjutkan agak berat. Ya. Oke, semangat. Nanti kita akan simak video berikutnya tentang laporan neraca keuangan dan pos keuangan lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. See you.